Kali ini saya akan menyampaikan satu kiat bagi saudara yang akan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ke mediasi hubungan industrial. Apa yang harus saudara lakukan supaya saudara menang kalau mengajukan penyelesaian perselisihan ke mediasi hubungan industrial? Yang pertama, pada saat saudara bertemu dengan mediator, kecilkan dulu emosi saudara. Jangan dulu berpendapat bahwa saudara sudah dalam posisi yang benar terhadap apa yang sedang saudara urus di mediasi. Yang kedua, saudara harus mengemukakan permasalahan saudara kepada mediator secara sistematis. Harus runtut, tidak boleh disampaikan secara tidak beraturan supaya mudah dipahami. Semakin sistematis penyampaiannya, semakin mudah memahami. Semakin ngaur penyampaiannya, semakin sulit untuk dipahami. Ingat itu. Yang ketiga adalah kemukakan tuntutan saudara kepada mediator dan tuntutan saudara supaya saudara cocokkan dengan masalah yang sesungguhnya, dan saudara harus konsisten terhadap tuntutan itu. Nah, oleh karena itu, uraian masalah yang saudara ceritakan dan tuntutannya sebaiknya itu dibuat secara tertulis agar mediator memiliki pegangan yang pasti dan saudara juga memiliki informasi yang berkepastian. Apa yang saudara sampaikan, demikianlah yang kemudian bisa diterima oleh mediator. Setelah itu, tugas saudara berikutnya adalah harus mengemukakan dasar hukum dari perselisihan yang ingin saudara harapkan untuk diselesaikan. Kemukakan dasar hukum yang relevan dengan permintaan atau tuntutan saudara supaya mediator dapat menyambungkan masalahnya dengan dasar hukum itu sehingga bisa mengetahui harusnya anjurannya, solusinya seperti apa. Dengan saudara memberikan dasar hukumnya, maka saudara membantu mediator memberi solusi yang tepat dengan masalah dan keinginan saudara. Berikutnya adalah saudara harus memberikan bukti yang relevan. Kalau saudara mengatakan sesuatu hal, maka saudara harus membuktikan sesuatu hal yang saudara maksudkan itu, supaya materi tersebut tidak menjadi isapan jempol belaka. Nah, bukti inilah menjadi pamungkas terhadap apa yang ingin saudara harapkan. Pada bagian berikut yang saudara harus lakukan adalah saudara harus betul-betul memahami kalau saudara sebagai pekerja, maka pastikan persoalan yang sedang saudara ajukan ke mediasi, saudara dalam posisi yang benar, saudara dalam posisi yang tidak salah, saudara dalam posisi yang dirugikan dengan peristiwa itu. Karena sebab demikianlah saudara bisa mendapatkan anjuran yang sesuai dengan keinginan saudara. Kalau ternyata salah atau karena saudara melakukan pelanggaran misalnya, lalu menghadapi perselisihan hubungan industrial seperti PHK, maka tentu fakta lain akan berkata Anda bisa tidak beruntung dalam penyelesaian melalui mediasi. Jadi duduk soal itulah yang akan menentukan tingkat keberhasilan di dalam penyelesaian perselisihan di tingkat mediasi. Kalau saudara sebagai pengusaha, maka saudara harus memastikan proses penyelesaiannya telah dilakukan dengan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian saudara harus pastikan bahwa tindakan saudara itu sudah merupakan tindakan yang beralasan menurut hukum, baik itu hukum heteronom maupun hukum otonom, semua harus diperlihatkan di sana.
Kalau sudah bersesuaian, ya Anda bisa memenangkan penyelesaian di tingkat mediasi. Jika tidak bersesuaian, maka bisa jadi ada penyelesaian yang solusinya tidak sesuai dengan kehendak saudara. Nah, saudara, pergi ke mediasi untuk mencari solusi, bukan untuk mempersulit penyelesaian. Oleh karenanya, lembaga ini harus dimanfaatkan mampu mengakhiri perselisihan dengan baik dan benar. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi saudara-saudara, dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.